so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Hari ini saya akan menjelaskan perkembangan HAM di Lebanon. Perkembangan HAM di Lebanon. 1. Konteks politik dan sejarah. Lebanon memiliki sistem politik yang kompleks berdasarkan pembagian kekuasaan sektarian yang seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik. Sejarah Lebanon diwarnai oleh perang saudara, intervensi asing, dan ketidakstabilan politik yang berdampak besar pada perlindungan HAM. 2. Tantangan HAM utama. Kebebasan sipil. Meskipun konstitusi Lebanon menjamin kebebasan berekspresi, terdapat pembatasan terkait isu politik dan sosial. Hukum kriminalisasi pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pejabat publik masih menjadi masalah. Pengungsi dan migran. Lebanon menghadapi tantangan besar dalam melindungi hak-hak pengungsi, terutama pengungsi Suriah dan Palestina. Deportasi paksa dan kondisi hidup yang buruk di kem-kem pengungsi menjadi perhatian utama. Impunitas atas pelanggaran HAM oleh aktor negara dan non-negara masih menjadi masalah serius. Kekerasan oleh pasukan keamanan dan milisi seringkali tidak ditindaklanjuti secara efektif. Perkembangan positif. Bantuan hukum. UNDP memberikan bantuan hukum kepada pengungsi internal dan kelompok rentan. 2. Upaya untuk meningkatkan transparansi melalui perekaman audio dan video selama interogasi di kepolisian. Yang ini adalah perbandingan antara HAM di Lebanon dan HAM di Indonesia. Untuk kedua, perkembangan HAM di Indonesia. 1. Konteks politik dan sejarah. Indonesia telah mengalami transformasi dari rezim otoriter ke negara demokrasi dengan komitmen terhadap HAM yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan undang-undang terkait. Reformasi setelah 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam perlindungan HAM, termasuk pembentukan Komnas HAM. 2. Tantangan HAM utama. Yang pertama, pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti peristiwa 1965 dan 1969 dan pelanggaran di Papua masih belum terselesaikan. Yang kedua, kebebasan berekspresi. Pembatasan kebebasan berekspresi masih menjadi perhatian, termasuk kriminalisasi terhadap ujaran kebencian dan penodaan agama. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, gender, seksual masih terjadi. Keempat, konflik di Papua. Konflik di Papua terus menjadi sumber pelanggaran HAM, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan dan kelompok separatis. 3. Perkembangan positif. Pertama, pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Presiden Joko Widodo mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu dan berjanji untuk tidak mengulangi kejadian serupa. 2. Komitmen pemerintah. Pemerintah berupaya memperkuat HAM melalui RPJME 2025-2029 dengan fokus pada internalisasi HAM dan dalam kebijakan dan penghapusan diskriminasi. 4. Perlindungan hukum. Adanya Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM. Kesimpulan, perkembangan HAM di Lebanon terhambat oleh ketidakstabilan politik dan konflik
sektarian dengan fokus pada perlindungan pengungsi dan kebebasan sipil. Sementara itu, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan HAM, meskipun masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan diskriminasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.